Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Pada video kali ini Bapak Ibu ya, kembali lagi admin akan berbagi sebuah video informasi sangat penting terkait nasib ya guru honorer sekolah induk. Di sini guru honorer sekolah induk senang ya, prinsip Kemendikbudristek tentang nasib guru honorer sekolah induk, terutama ada upaya memprotek guru sekolah induk Bapak Ibu ya. Jadi ada upaya dari Kemendikbudristek untuk memprotek guru sekolah induk. Nah, sebelum kita lanjut ke video selanjutnya berikutnya, bagi rekan-rekan guru yang baru menemukan channel ini, silakan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi terbaru dari kami. Baik, kita langsung to the point saja ke informasinya. Di sini ada tabel Bapak Ibu ya, bagan terkait peserta P3K yang tanpa ikut tes di tahun 2022 dan juga yang perlu ikut tes di tahun 2022. Jadi sumbernya dari channel Usman Ogi. Di sini katakan bahwasanya untuk prioritas 1 Bapak Ibu ya, itu tentunya tanpa tes ya, kita sudah ketahui bersama. Kemudian prioritas 2 itu melalui verifikasi dan validasi Kemdikbudristek, juga untuk prioritas 3 Bapak Ibu ya. Nah, sedangkan untuk pelamar umum itu wajib mengikuti tes kompetensi, yaitu tes CAT UNBK, dan bagi peserta umum yang memiliki serdik maka secara otomatis mendapatkan 100% untuk nilai kompetensi teknis. Seperti itu Bapak Ibu ya. Oke, kita coba lanjut lagi ke informasinya. Nah, di sini ada surat edaran ya, atau surat edaran terkait undangan rapat koordinasi kepada Pemda di seluruh Indonesia ya Bapak Ibu ya. Di sini dikatakan bahwasanya dalam rangka seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K untuk jabatan fungsional guru tahun 2022 dengan hormat Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan melalui Direktorat Guru Pendidikan Dasar akan melaksanakan rapat koordinasi terkait dengan pemenuhan formasi calon P3K untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah bagi pelamar prioritas 1, 2, dan 3 yang diselenggarakan pada hari Sabtu mulai tanggal 18 sampai 21 Juni 2022. Jadi sebenarnya kalau kita perhatikan tujuan sebenarnya adanya rapat koordinasi antara Kemendikbud dengan seluruh kepala dinas, kepala badan kepegawaian daerah, dalam arti ini Pemda. Ini tujuannya semata-mata Bapak Ibu ya terkait dengan formasi untuk pelamar prioritas 1, 2, dan 3, yang mana memang sebenarnya untuk kota formasi itu belum maksimal ya, belum mampu memenuhi target dari Kemendikbud yang sudah menyiapkan kuota nasional sebanyak 970.410. Nah, dengan adanya rapat koordinasi ini, hal ini membuktikan terkait prinsip dari Kemendikbud ya, bagaimana memaksimalkan Pemda agar mampu mengajukan usulan formasi semaksimal mungkin, sehingga nantinya seluruh guru passing grade bisa lolos menjadi ASN P3K. Seperti itu Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, di sini dikatakan Bapak Ibu ya, di hasil audiens kemarin antara Kemendikbud dengan Setdichen, di sini katakan bahwa pada seleksi P3K tahun 2022 tidak ada pergeseran guru honorer sekolah induk ya. Jadi tidak ada pergeseran guru honorer sekolah induk dengan tidak melihat formasi, melainkan berdasarkan kuota kebutuhan. Nah, jadi tidak ada pergeseran, yang ada itu diurut Bapak Ibu ya sesuai kategori prioritas. Contoh, di poin kelima dikatakan jika kuota pelamar prioritas 1 sudah terpenuhi, maka akan diberikan kuota pada prioritas 2, prioritas 3, dan tentunya pelamar umum secara berurutan. Nah, kemudian poin 6, mekanisme penempatan dan pemetaan guru pelamar prioritas akan diatur oleh Kemendikbudristek dengan sistem yang telah ditentukan berdasarkan ketersediaan kuota. Jadi Bapak Ibu tidak usah khawatir lagi terkait penempatan ya, karena sudah sangat jelas di sini dikatakan bahwa penempatan itu bersifat by system Bapak Ibu ya, dan ditetapkan diatur oleh
Kemendikbudristek. Nah, jadi apapun yang muncul nanti di sistem akun SSC maka itulah yang dipilihkan sistem untuk Bapak Ibu pilih formasinya. Seperti itu sih sebenarnya Bapak Ibu ya. Beda halnya di tahun 2021. Kalau di tahun 2021 itu sempat ada reset Bapak Ibu ya. Tapi karena memang di tahun 2021 itu memang banyak sekali bug atau error yang ada ya. Beda di tahun 2022 ini saya lihat betul-betul dipetakan ya oleh Kemendikbudristek mulai dari prioritas 1, prioritas 2 dan prioritas 3. Tentunya ini menjadi kabar yang sangat menggembirakan Bapak Ibu ya. Oke, kita coba lanjut lagi. Nah, di sini Bapak Ibu ya, di poin ketujuh juga ini sangat penting ya. Jika satu sekolah jumlah guru lulus passing grade Jika satu sekolah jumlah guru lulus passing grade melebihi kuota kebutuhan sekolah tersebut, maka akan dicarikan sekolah lain yang lebih membutuhkan tanpa menggeser guru honorer sekolah induk, meskipun belum lulus PG. Jadi intinya di sini lagi-lagi ya, tanpa menggeser. Jadi istilah di sini yang kita butuhkan adalah protek Bapak Ibu ya, protek untuk guru honorer sekolah induk. Dan di sini sudah dipaparkan secara jelas ya bahwasanya Kemendikbud itu berupaya betul-betul bagaimana memprotek guru honorer sekolah induk ya, agar tidak tergeser ya. Intinya tidak tergeser atau bisa menempati atau bisa mendapatkan formasi di sekolah induknya masing-masing. Di sini untuk lebih jelasnya Bapak Ibu bisa simak sendiri pemaparan langsung dari Dirjen GTK Kemdikbudristek. Selamat menyaksikan. Pertama tentunya kita harus prinsipnya juga memprotek honorer di sekolah induknya kan Pak. Itu menjadi salah satu juga isu yang ingin kita selesaikan. Prinsipnya jangan sebisa mungkin, tentunya mungkin ini tidak bisa maksimal, tidak bisa ideal, tapi prinsip kita bagaimana caranya semaksimal mungkin honorer di sekolah induk itu tetap bisa ditempatkan di sekolah induk sepanjang tetap ada kuota atau formasinya. Nah, jika kemudian formasinya itu tidak ada lagi di sekolah induknya, maka dia ditempatkan di satuan pendidikan yang lain, sebisa mungkin tentunya yang paling dekat dengan sekolahnya, tempat dia induk yang ada, tapi yang pasti tentunya tetap di pemerintah pemerintah daerahnya, kabupaten atau kota atau provinsi, wilayah kewenangan di mana dia bertugas. Nah, sesudah itu ya Ibu Bapak guru di seluruh Indonesia yang saya hormati dan banggakan, untuk mengakselerasi transformasi sistem pendidikan, kami di Kemendikbudristek terus memprioritaskan upaya peningkatan kesejahteraan dan kualitas guru. Salah satunya melalui seleksi ASN P3K. Berkat dukungan berbagai pihak, alhamdulillah sudah ada hampir 300.000 guru dari seluruh Indonesia yang lolos seleksi dan siap diangkat sebagai pegawai ASN P3K. Kami pun terus menerima masukan dan melakukan perubahan demi perbaikan program ini. Untuk tahun ini, guru honorer yang telah lolos passing grade atau memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K jabatan fungsional guru tahun 2021 menjadi prioritas pada seleksi ASN P3K tahun 2022. Pada seleksi tahun lalu, ada 193.954 guru yang lulus, tapi tidak mendapatkan formasi yang menjadi prioritas pada seleksi ASN P3K tahun 2022. Dan untuk seleksi tahun ini, kami akan memberikan prioritas kepada guru yang telah lulus tahun lalu. Untuk itu, pada kesempatan kali ini, saya ingin mengajak Ibu dan Bapak pelamar prioritas untuk mendaftar di sekolah tempat bertugas. Sepanjang tersedia kebutuhan yang sesuai dengan sertifikat pendidik dan atau kualifikasi akademik yang dimiliki. Jika tidak tersedia kebutuhan yang sesuai, Ibu dan Bapak dapat mendaftar ke sekolah lain yang masih tersedia kebutuhannya.